Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran wa ilah ma'bad. Segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita udah alhamdulillah sudah sampai di tempat peristirahatan kita guys. Alhamdulillah semua atas ridha Allah. Ya kebetulan ini adalah tempat saya beristirahat untuk sementara lah guys. Jadi saya mau berbagi cerita ini guys. Jadi ada kejadian semalam. Ini saya perlihatkan untuk kaki saya nih guys. Nih kaki ini. Ini kaki saya ini kebetulan rasanya ada kayak ada paku guys. Rasanya kayak ada paku goib. Jadi malam ini coba saya tiarin. Tadi siang saya sempat bekerja aktivitas ya, memang terasa terganggu sekali. Jadi mau saya tunjukkan guys, tempat lokasi semalam saya sepertinya seperti menginjak paku goib. Jadi badan saya itu tanda-tandanya gemetar guys. Badan saya gemetar, udah nggak enak terasa itu ke badan karena kontra efek negatif tersebut guys. Mungkin saya kurang zikir atau mungkin dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Paku goib ini sampai masuk dan melukai kaki saya guys. Tapi secara kasat mata tidak kelihatan. Udah dicek ke medis tadi guys. Nah dicek di medis juga tidak ada apa-apa. Cuma yang saya rasakan sakit sekali. Allahualam, perkara percaya atau tidak sampean nyaneh ya, mangga saya yang ngalamin, saya yang ini ya kan. Tapi intinya kita tidak boleh dendam. Biarpun kita disakitin kayak apapun, intinya kita tidak boleh dendam. Kita maafin orang yang zalim sama kita. Biarkan Allah yang maha tahu, Allah azza wa jalla yang maha melihat, yang maha tahu akan kondisi makhluknya. Jadi kita selalu bersyukur guys. Kita saling mendoakan. Saya doakan sahabat-sahabat para sahabat seadam sehawa ini diberikan kesehatan. Kita saling mendoakan diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki, rahmat, hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi ini saya hanya sekedar sharing aja guys, menyampaikan aja bagaimana kalau kita menghadapi sihir atau ilmu yang sejenis begini untuk mencelakakan orang. Cuma bagi untuk sahabat-sahabat semua, kalau memang mempunyai karomah, ilmu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau ilmu leluhur, jadi saya harapkan pakailah untuk membantu orang, menolong orang, untuk yang positif. Jangan dipakai untuk mencelakai orang, untuk yang negatif, karena Allah akan murka guys. Jadi seperti sabda dari Rasulullah sendiri bahwa setitik nilai guys, setitik biji sawi kita bawa di akhirat, di alam kubur, kita nggak akan diterima. Jadi intinya apa guys? Jadi Allah sendiri di saat kita nanti dimasukkan di alam kubur, kita harus murni bersih jati diri kita seperti saat kita dilahirkan guys. Jadi tidak ada berbentuk apapun, apalagi yang bersifat nila atau ilmu hitam, ilmu yang tidak baik. Itu guys, saya hanya berbagi pengalaman aja guys. Banyak pengalaman dalam hidup saya ini yang saya selalu dapatkan guys. Tapi alhamdulillah ini berbagi guys, bukan untuk kesombongan, bukan untuk ria, bukan saya cerita ini untuk mengada-ngada atau bukan. Ini memang apa yang saya rasakan, apa yang saya alamin itu. Jadi itu guys, mungkin para sahabat seadam sahabat ini juga pernah mengalami seperti saya ini, ini kaki nih yang dihajar, pasti kaki nih banyak kan nih. Ini kaki terutama tulang ini ya. Tapi kita jangan seuzon dulu guys. Kita tidak boleh seuzon, tapi kita tetap wajib waspada. Jadi di sini nih guys, sepertinya nih guys. Di sini nih. Jadi kita wajib ikhtiar jalan Allah guys.
Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, beliau menyampaikan dalam sabdanya, kita tidak boleh menuduh walaupun udah jelas-jelas orang tersebut. Kita tidak boleh menuduh, tetapi kita wajib waspada. Demikian guys kalau sabda Rasulullah guys. Jadi ambil positifnya dari apa yang saya alami, kita berbagi guys. Mungkin untuk para sahabat-sahabat sadam sahawa yang dicintain Allah Subhanahu wa taala, apabila pernah merasakan seperti saya ini, mungkin sakitnya luar biasa, uring-uringan gak karuan, tapi tetap guys, buat sholat aja sakit, buat saat kita sujud aja kita sakit, luar biasa sakitnya. Tapi jangan putus hati, jangan putus asa. Mungkin itu juga suatu teguran buat dari Allah buat kita guys, agar kita ini lebih mendekatkan diri kepada beliau. Jadi kalau bahasanya orang zolim sama kita, mungkin orang itu masih ada rasa sayang sama kita, kita maafkan guys. Jadi alhamdulillah saya udah tahu ini pelakunya siapa. Tapi ya itu guys, saya nggak akan dendam guys, udah kelihatan di mata saya. Ya, alhamdulillah itu karena semuanya udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan ada dendam, saya akan ikhtiar untuk mengobatin kaki saya ini atas izin Allah. Saling membantu mendoakan guys, agar saya diberikan kesehatan, untuk sahabat-sahabat semua juga diberikan kesehatan. Ya saya yakin sahabat-sahabat juga pernah mengalami hal seperti ini, mungkin di telapak kaki, mungkin ada di tulang punggung, pinggang, segala macam, terutama kepala itu luar biasa. Jadi pasti para sahabat sudah sering ikhtiar ke medis gak sembuh-sembuh, ya kita coba ke orang yang ngerti, yang paham. Yang penting orang yang ngerti itu ilmunya ikhlas, menolong ya seikhlasnya, tidak bertarif, karena ilmu yang diberikan oleh Allah itu semuanya gratis. Kalau memang niatnya menolong, ya menolong gratis. Terus bagi untuk sahabat-sahabat semua yang lebih pintar ngajinya, yang lebih jago ibadahnya, yang lebih tinggi ilmunya segala macam, ya saya harapkan untuk para sahabat-sahabat ini yang diberikan hidayah oleh Allah, gunakanlah untuk menolong orang, membantu orang dengan ikhlas, bukan untuk mencelakakan orang. Jangan untuk menyakitin orang. Percuma kita sholat jungkir balik, kita ngaji jungkir balik, mempunyai ilmu tapi buat mencelakakan orang. Ilmu yang buat mencelakakan orang itu jelas-jelas sama saja kita mencampur adukan ajaran Allah dengan ilmu yang tidak baik, yang sesat. Karena Rasulullah sendiri, Allah sendiri sabdanya, kita tidak boleh menyakitin sesama. Itu guys. Jadi saya harapkan yang mempunyai ilmu segala macam, saya harapkan yang lebih tinggi, yang lebih ngajinya lebih jago, yang segala macam lebih jago, yang punya ilmu gunakan yang bermanfaat. Jangan untuk menyakitin orang, jangan untuk mencelakakan orang. Gitu ya, saya harapkan apa yang ada di ini kaki apa ini, tungkai apa ya. Nah ini nih yang di sini nih guys, saat kita tuh jongkok lu sakit banget guys nih, di sini guys nih. Kalau saya rasakan ini di sini nih pakunya, arah pakunya guys, arah pakunya di sini guys. Gitu. Jadi ya terima kasih ya, mungkin apa untuk sahabat kita yang seadam sahawa ini care, peduli sama saya, sehingga beliaunya mengirimkan sesuatu kepada saya agar saya lebih sadar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih ikhlas. Baik guys, kita cek lokasi di mana saya merasakan semalam kurang lebih jam 12.00, jam 00 ya, tengah malam ya guys ya. Jadi badan saya itu gemetar guys, saat saya melewatin area yang sudah dia mungkin taburin.
Saya juga penasaran guys, saya juga baru nyampe. Coba kita lihat lokasi guys. Oke guys, kita lihat lokasi. Nah ini guys, di sini nih guys, di sini nih saya ngerasainnya guys, ngerasainnya luar biasa ini guys, di sini nih guys. Ini guys, ini jalanan ini guys, jalanan ini. Ini kalau yang punya mata batin ini kelihatan ini guys, taburannya ini guys. Punya mata batin ini udah dipasang ini guys, sudah dipasang sesuatu yang tidak baik guys. Ya kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh, semua pasrah sama Gusti Allah. Hanya Allah penyembuh semuanya, kita hanya ikhtiar. Karena apa? Rasulullah sendiri saat beliaunya kena sihir oleh orang Yahudi, beliaunya juga ikhtiar memohon sama Allah. Kalau Rasulullah aja yang suci, yang mulia masih kena, apalagi kita ini yang kutuk kupret. Oke guys, jadi ini ya guys ya, udah dilihatin ya guys, udah diperlihatkan ya titiknya ya. Titiknya udah diperlihatkan guys. Oke, kita deketin lagi guys. Baik guys, itu aja guys, kita lanjut nanti kita ikhtiar soal kaki kita guys. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kita sudah berada di tempat kita guys, di gubuk kita guys. Ya alhamdulillah, kita syukron, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala guys. Penting kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan. Atas ridha Allah guys, ya kan, di bawah kita masih banyak. Kuncinya bersyukur. Ibadahmu sulit, ciptakan rasa bersyukur di awal hidupmu. Jadi kita bersyukur, kita bernapas, kita masih diberi kesehatan. Walaupun sikil lagi guys, sikil loro. Jadi ini guys, ini mau saya jelaskan. Jadi malam ini langsung mau kita ikhtiar untuk kaki kita guys, yang kena santet sihir ya guys ya, yang kena santet ya, yang santet ini udah terasa sama saya ini guys, ini betul lagi guys, bisa diperhatikan ya guys ya. Ini betulan di tumit ya guys, di tumit nih, ditumit di ini guys, ini terasa pakunya nih guys, ini seperti kawat bengkok ya guys, ditanam ini ya. Jadi ini model-model yang mungkin untuk para sahabat yang seadam sehawa pernah merasakan seperti saya, pernah merasakan yang seperti yang saya alamin. Jadi kalau model sihir atau santet yang demikian ini, yang langsung keinjek sama kita, itu biasanya nuwun sewu punten ampura, salam hormat hampura, itu biasanya pelakunya orang-orang dekat guys. Jadi tidak bisa jarak jauh. Ini berdasarkan pengalaman saya, analisa saya, dan beberapa pengalaman dari sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita yang istilahnya banyak ngobrol, banyak cerita, banyak yang kita jumpai ya guys ya. Jadi biasanya pelaku-pelaku ini menyebarkan media yang buat sihir santet ini biasanya dekat kali ya guys. Biasanya orang-orang terdekat di lingkungan kita. Kalau jauh nembaknya sulit guys, nembaknya sulit kalau jauh. Bisa energinya besar. Tapi yang paling fatal apabila yang berdekatan, dia menyebar, biasanya menyebarkan sesuatu dan keinjek. Media itu keinjek dengan kita. Apa yang udah saya jelaskan dari awal, medianya bisa pasir, tanah kuburan, bisa bubuk garam, bisa air, macam-macam. Tapi dalamnya itu macam-macam
medianya macam-macam, walaupun bentuknya cuma kayak gitu, tapi kalau udah keinjak bagi orang yang dituju, itu biasanya akan bisa berubah menjadi ya alat-alat tajam atau benda-benda tajam seperti paku, pines, kawat, itu biasanya guys. Jadi biasanya untuk para sahabat-sahabat, pengalaman yang sering kita alamin ini, biasanya ada di telapak kaki, paling sering itu di telapak kaki. Cuma ini aneh guys, jadi yang dituju ini nih, ini tumit saya atau tongkat saya nih guys, nih di sini, ini tumit tongkat saya. Ini coba saya ikhtiarin untuk kerjakan sendiri guys, atas ridha Allah, minta petunjuk Allah, berdoa sama Allah, bantu doa saya bantukan Anda juga guys. Kita sama-sama saling mendoakan guys, mendoakan sama-sama supaya diberikan kesehatan. Kita nggak boleh dendam siapapun itu yang berbuat zolim sama kita, biarkan Allah yang akan memberikan hidayah kepada mereka. Kita maafin kesalahan mereka, kita pun juga meminta maaf. Siapa tahu dari sikap kelakuan kita ini membuat mereka tidak senang, sehingga mereka mengirim sihir atau santet. Jadi untuk sihir santet ini ya saya harapkan pelaku-pelaku ini ya jangan main begitulah. Itu cara-cara orang licik, picik, ya kan. Tapi dunia ini nggak rame kalau nggak ada orang-orang begitu, ya kan. Pemain-pemain begini ini biasanya ngumpet guys. Jadi ngumpet, nggak berani berhadapan, cemen, ngumpet, harus ngirim segala macam, ya kan. Ya kalau yang udah pintar, ahli agama, ahli ibadah, punya ilmu kayak gini, yo jangan atau ulah ojo, nggak boleh Gusti Allah. Tetap aja sampean menggunakan media setan, sihir, santet, iblis untuk nyerang orang. Mau ibadahmu kayak apapun ya percuma, nanti matimu minta disempurnain. Allahu alam, saya berani bersumpah, demi Allah saya pernah menjumpain ada sahabat kita yang demikian guys. Jadi di saat akan dimakamkan, walaupun beliaunya ahli ibadah, tapi beliaunya juga pinter ya. Akhirnya yaitu guys, segala macam ke orang pinter, sampai saya ke tempat kiai terkenal, ke kiai ustadz terkenal guys. Ya, alhamdulillah minta doa beliaunya juga, karena udah banyak macam orang-orang pinter segala macam yang ahli agama juga banyak datang kebetulan untuk menarik energi negatifnya, pegangan negatifnya itu sulit. Akhirnya berkat ikhtiar beliau akhirnya bisa berhasil. Jadi oke guys, nggak banyak yang saya sampaikan, semuanya adalah kuasa Allah. Kita memaafkan dan kita minta maaf, intinya saling minta maaf. Walaupun debatin kita ini kesel banget, ini rasanya amit-amit guys, rasanya amit-amit, nggak bisa tidur. Mungkin para sahabat semua yang pernah ngalamin begini sama seperti saya, apalagi mungkin sahabat yang mendapatkan kiriman santet yang lebih tajam lagi, yang energi negatifnya lebih dahsyat lagi. Jadi malam itu di atas jam 12 itu kekuatan sihir itu besar sekali. Ini di sini nih rasanya guys, rasanya itu jadi kawat nih, perasaan kawat yang di sini itu bergelut guys, bergelut di dalam guys, bergelut di dalam. Umek dia di dalam ini, umek ya. Di dalam ini kawatnya ini kebetulan yang saya analisa kawat ya guys ya, jenis kawat tajam ya. Gitu. Jadi di dalam itu dia seperti ngebur guys. Buat tidur sakitnya bukan main guys, mau tidur nggak bisa. Jadi itulah kuasa dari Allah apabila badan kita dihinggapin oleh jin-jin kafir yang tidak syariat Allah, dan itu dikirim sama orang untuk menyakitin kita, kita akan tidak bisa tidur, tidak bisa menyaman dan merasa kesakitan. Apalagi itu kiriman orang. Kalau kiriman orang udah jelas itu untuk mencelakakan kita dan nyakitin kita. Jadi ini kita akan
Ya Allahu alam bukan untuk kita, ini rencana dibikin sakit buat lumpuh. Nah ini guys, nih. Jadi ini guys bisa diperhatiin guys ya. Nih, jadi ini titik di sini, ini guys, yang terasa ini titiknya ada dua ini. Sahabat yang pernah mengalami seperti saya juga pasti akan begini ya guys. Nah, jadi ini titiknya di sini. Coba kita pegang guys, kita pegang, kita bacain doa menurut keyakinan agama masing-masing, tapi secara muslim kita bacain Al-Fatihah sesuai ajaran kita guys. Bacain Al-Fatihah, kita yakin guys, mau dalam hati atau dalam apa. Nah, saat dibacain Al-Fatihah ini guys, ya ini titiknya di sini guys. Kita punya niat minta petunjuk sama Allah agar penyakit yang pengaruh jin kafir atau perbuatan orang zalim ini dikeluarkan, dan kita memaafkan dan minta maaf, tidak ada unsur dendam. Nah, setelah kita baca Al-Fatihah, di sini akan kelihatan lemahnya guys, akan kelihatan lemahnya. Start dalamnya, berikutnya kita usap, kita minta petunjuk sama Allah, berdoa sama Allah, kita tarik. Allahu Akbar. Kita buang juga, kita buangnya ini aja guys. Lanjut yang titik berikutnya guys. Ini biasanya bisa kawat satu atau lebih guys. Kita analisa dulu. Allahu Akbar. Ilahilallah. Jadi media ini bisa tersurat dan tersirat guys. Media ini bisa tersurat dan tersirat. Bisa apabila itu paku, kawat, beling, atau itu apalah segala macam-macam. Kalau memang Allah berkehendak tersurat, akan muncul guys. Allah akan tunjukin apa yang telah diambil. Tapi kalau apabila tersirat, ya tersirat tidak akan kelihatan guys. Itu semua kehendak Allah, tersirat dan tersurat. Baik guys, ini karena energinya besar, saya minta bantuan dari sahabat saya guys, agar energinya energi beliau yang akan bantu energi kita satukan ke sini guys. Ini karena yang saya analisa ini untuk penyempurnaan, kelihatannya ini energinya besar sekali ini guys. Jadi lumayan juga tenaganya. Saya akan minta bantuan sahabat kita guys. Baik guys, kita panggil sahabat kita guys. Beliau mungkin orang yang energinya besar, sesuai jalan syariat Allah, dapat hidayah dari Allah, dapat karomah dari Allah, tapi beliaunya biasa saja. Beliau banyak membantu orang, beliaunya ilmu ikhlas aja guys. Ya semoga beliaunya bisa bantu saya guys. Baik guys, kita panggil sahabat saudara kita Adam Sahawa. Baik sahabat, ini sahabat saya yang tadi udah saya bilang, saya sampaikan ini sedang membantu karena energinya besar sahabat. Jadi saya minta bantuan kekuatan beliau juga. Ini kebetulan sahabat saya juga udah tahu, sahabat saya ini juga udah tahu siapa yang membikin saya ini sampai celaka ya sahabat ya. Ini kaki titik kita ini diambil, ini arah kawatnya sahabat. Jadi bentuknya seperti kawat sahabat. Jadi luar biasa ini sahabat. Ini sudah berapa hari ini semenjak orang ini nanam menyerang saya, itu sampai sekarang tidak pernah kelihatan sahabat. Dan memang 2 hari ke belakang sebelum saya menginjak ranjau sihir santet ini, saya malam kurang lebih jam 3 ya, jam 3 lebih subuh ya sahabat ya, saya didatangin oleh sosok gaib berbentuk perempuan yang memegang kawat runcing sahabat, pisau runcing. Jadi sosok jin ini yang menyerupai perempuan berambut pendek, ya seperti manusia biasa sahabat, pakai baju juga, itu menyerang saya,
menggunakan paku lancip sahabat ya. Kebetulan itu menyerangnya ke arah kaki, tapi kebetulan karena ridha Allah saya bisa menghancurkannya. Jadi atas doa-doa lafaz Allah saya hancurkan jin perempuan itu sampai hancur berkeping-keping sahabat. Yang kebetulan akhirnya saya terbangun, saya bersyukur sama Allah, ada apa ini? Saya bertanya dalam hati, dan kebetulan bukan sauzon sahabat. Setelah itu selanjutnya ya saya mulai menginjak sesuatu yang aneh di tempat yang biasa saya laluin sahabat, yang mau nggak mau harus terinjak oleh saya. Ini penarikannya sahabat ya, penarikan di kaki saya ya, yang tadi sahabat bisa perhatikan tuh, ditarik kawat itu sahabat, kawat. Nah ini kebetulan nih, orang ini juga sebenarnya saya tidak tahu maksudnya, kita sama-sama kenal, dan dia juga tahu, sama-sama tahu, dan dia tahu dia menyerang saya itu, dan dia juga tahu dia akan tahu, saya akan tahu dia perbuatan dia kepada saya. Jadi saya sudah sampaikan ke istrinya juga, tolong jangan caranya begitu, jangan caranya main sihir, main belakang, perbuatan pengecut. Percuma kalian sholat, kalian ibadah, kalian ngaji jungkir balik, kalian ngaku-ngaku ulama di luar. Jadi sahabat, ini yang membuat ini di sini mengaku-ngaku ulama besar sahabat, tapi kenyataannya ya begini, ilmunya yang negatif buat nyerang-nyerang orang begini ya. Bahkan saya sengaja ke istrinya ngomong demikian karena saya lihat istrinya sering menabur sesuatu sahabat. Jadi menabur sesuatu seperti bubuk ya, saya lihat sendiri ya. Cuma saat itu saya belum punya pikiran negatif, jadi saya biarkan saja. Cuma saya sudah peringatkan ke istrinya, tolong jangan bermain magic karena saya akan tahu sahabat. Baik sahabat, setelah tadi dibantu oleh sahabat saya, beliau adalah salah satu ustadz juga ya. Alhamdulillah sahabat, bisa lumayan ini terasanya, kaki udah mulai lumayan, tinggal pemulihan aja karena semuanya ridha Allah sahabat. Jadi sahabat, tanpa Allah kita tiada apa-apanya. Jadi saya meneruskan perihal tadi sahabat. Orang tersebut sampai sekarang masih saya cari sahabat. Saya tahu, dan orang itu tahu dia nekat nyerang saya sahabat, karena kita sama-sama kenal, tahu saya energinya dia juga, dan dia memang mengaku-ngaku sebagai ulama, bahkan guru ngaji sahabat. Ini yang sedang saya selidikin sampai saat ini. Saya anggap beliaunya ini masih saya cari sahabat. Hampura salam hormat aja sahabat, masih saya cari. Saya cari tujuannya bukan apa-apa sahabat, bukan maksud saya tidak baik. Maksud saya mungkin saya akan minta maaf sahabat ke orang tersebut. Jadi terlebih dahulu kita minta maaf, apa maksudnya dia begitu, apakah saya ini menyakitin atau melukai perasaannya. Jadi beliau ini bisa melakukan ritual sendiri sahabat, mempunyai ilmu sendiri, itu yang terberat sahabat. Kebanyakan orang bayar ke dukun santet untuk nyelakain orang, bayar yang diserang berobat, akhirnya ikhtiar berobat juga dia bayar untuk nyerang sampai duitnya habis. Nah kalau ini yang saya hadapin ini, dia punya ilmu sendiri sahabat, punya ritual sendiri. Jadi saya udah sampaikan ke istrinya, caranya jangan begitu, biar istrinya itu disampaikan. Saya juga tahu, saya bisa lihat energi dari istrinya juga. Mohon maaf, Allahu alam, kurang, dalam arti masih banyak energi negatifnya juga. Jadi sama-sama berritual juga untuk berbuat yang tidak baik. Jadi sahabat, ini konten ini semoga bermanfaat. Jadi tetap kita ikhtiar berobat dulu sahabat secara medis. Apabila secara medis, ini kaki saya juga udah di ronsen,
di rumah sakit ternyata tidak ada apa-apanya. Tapi sakitnya naudzubillah min dzalik luar biasa sahabat. Jadi seperti paku kawat menghambat sahabat. Jadi tetap kita ikhtiar secara medis, baru kita secara kebatinan ikhtiar sahabat ya. Jadi alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala sahabat, kenapa kita harus percaya dengan gaib juga, karena juga sabda Allah kita harus percaya juga dengan gaib karena Allah dan malaikat-malaikatnya adalah gaib. Jadi ini sahabat, tanda-tanda kita ini terserang sesuatu penyakit yang bersifat gaib, sahabat bisa cek. Jadi di atas jam 12 malam di saat kita istirahat atau tidur, jadi titik sakit, karena jadi gaib ini menimbulkan luka dalam sahabat. Titik sakit di mana pusat kita terkena gaib itu, sahabat sikirin aja, sikirin, bacain doa, itu akan bergerak sahabat. Dan di saat jam 12 malam itu titik luka itu akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Jadi kita susah tidur, badan kita ngambang, kalau dibilang geriangan, geriang. Jadi udah rasanya nggak enak sahabat, rasanya kita gelisah. Ngimpinya juga tidak bagus sahabat, ngimpinya selalu tidak bagus. Jadi ya itu sahabat, ya sahabat yang mungkin pernah seperti saya ini mempunyai pengalaman, semoga bermanfaat sahabat. Jadi selalu sahabat, orang yang terkena magic, ilmu gaib yang tidak baik, itu tanda-tandanya tersebut sahabat. Jadi di saat jam 12 atau jam 10 malam ke atas saat kita istirahat itu, titik gaib yang menyerang melukain badan kita itu akan bekerja, sehingga kita akan susah untuk tidur, kita akan gelisah, kita akan merasa kesakitan. Gitu sahabat. Apalagi yang sudah kelas ganas ya sahabat ya. Ya kita ikhtiar tetap sahabat, khawatirnya nyawa ya sahabat yang diincar. Kebanyakan orang-orang ini akan mengincar nyawa kita sahabat, tapi orang-orang ini tindakannya sangat pengecut sahabat, sangat culas, pengecut, kabur, nggak berani kabur. Ini ya mohon maaf sahabat, semoga ini bermanfaat. Kita saling mendoakan, kita selalu bersyukur sama Allah, kita diberikan kesehatan dan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.